Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh software ERP yang kami ketahui. Nah, kami sudah mendapatkan salah satu software ERP yaitu GTRP, di mana software ini merupakan rangkaian sistem ERP yang terintegrasi untuk membantu dan memudahkan proses pengelolaan bisnis perusahaan. Sistem ERP ini cocok untuk digunakan segala jenis bisnis, antara lain pertambangan, konstruksi, manufaktur, retail, training, hotel, dan masih banyak jenis industri lainnya. Adapun fungsi dari software GTRP ini untuk memudahkan pengelola data karyawan untuk lebih mengetahui kondisi karyawan dan pada akhirnya memudahkan HDR untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menyusun strategi sumber daya manusia perusahaan. Bahkan sehingga inventaris perusahaan memudahkan dalam bidang keuangan. Aplikasi ini bisa menjadi pilihan bagus untuk bisnis Anda. Aplikasi ini tidak hanya untuk jenis F&B saja, tetapi juga cocok untuk pertambangan, konstruksi, manufaktur, retail, hotel, dan masih banyak lagi. Adapun kelebihan dari software GTRP ini, efisiensi dan produktivitas meningkat, di mana efisiensi dan produktivitas perusahaan tidak hanya membantu Anda dalam mengerjakan kegiatan operasional berulang, tetapi juga mengerjakannya secara otomatis. Membantu pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan, karena keputusan tersebut akan menentukan kemana arah perusahaan itu akan berjalan. Biaya manajemen dan operasional tidak berkurang. Biaya manajemen ini bisa menghemat biasa karena semua kegiatan dapat dikerjakan secara otomatis dengan cepat sehingga jumlah staf yang diperlukan juga akan berkurang. Kolaborasi akan meningkat, dapat mengintegrasikan setiap departemen perusahaan melalui sistem informasi terpusatnya, sehingga tiap departemen bisa mengakses informasi tanpa mengganggu departemen lainnya. Adapun kekurangan dari software GTRP ini di mana biayanya yang cukup besar. Untuk mengaplikasikan software ERP ini akan membutuhkan biaya yang sangat cukup besar. Tentu saja hal ini tidak mengagetkan karena kontribusinya Anda tahu akan harganya itu sebanding dengan nilainya. Yang kedua itu tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Setiap perubahan baru bisa membawa dampak positif dan negatifnya. Tetapi untuk software ERP ini, dampak negatifnya bisa cukup serius karena ada kemungkinan kalau tenaga kerja Anda masih belum bisa beradaptasi. Yang ketiga, sistem yang lebih rumit dikarenakan software ERP ini dapat mengurus segala kegiatan perusahaan, maka akan kemudian kalau Anda akan memilih kesulitan dalam mengoperasikan semenjak kebutuhan pelanggan lebih sedikit daripada yang diurus software ERP. Adapun keistimewaan software GTRP ini membantu membuat proses bisnis perusahaan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi data, menekan biaya proses bisnis, dan dapat meningkatkan waktu sehingga karyawan lebih produktif. Dan mengapa harus menggunakan software GTRP ini? Karena aplikasi ini memudahkan pengelolaan data karyawan untuk lebih mengetahui kondisi karyawan dan pada akhirnya memudahkan HDR untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menyusun strategi sumber daya manusia perusahaan. Adapun manfaat dari software GTRP ini, di mana manfaat dari software GTRP ini merupakan solusi ERP Indonesia yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan karyawan, keuangan, dan aktivitas lainnya dalam mengelola administrasi perusahaan. Sistem ini juga dapat membantu mengatasi permasalahan yang muncul, khususnya yang terkait dengan bisnis perusahaan.
Adapun fasilitas yang didukung oleh software GTRP ini, di mana fasilitas yang didukung oleh software GTRP ini adalah GTHR, di mana aplikasi ini juga sudah mendukung pengelolaan basis data kehadiran karyawan, basis fingerprint, bercodex, dan smart card, yang kemudian mengintegrasikan dengan sistem proyek karyawan. Dan kedua ada GT Finance adalah software yang didesain untuk memudahkan pengelolaan anggaran, keuangan, dan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini telah lengkap fitur pengaturan anggarannya, atau disebut budget control. Yang ketiga ada GTGA, merupakan aplikasi yang didesain untuk membantu pengelolaan administrasi perusahaan. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur pengelolaan mitra kerja, penilaian vendor, penyederhanaan proses penggandaan, pencatatan surat masuk dan keluar, pencatatan peminjaman fasilitas dan ruang, sehingga pencatatan penerimaan invoice. Selanjutnya itu GT Asset, di mana aplikasi GT Asset ini menghadirkan solusi pencatatan dan pengelolaan aset tetap, seperti gedung, ruangan, beserta inventaris yang ada di dalamnya, dan membuat semua menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya itu GT Inventory, di mana aktivitas keluar masuk inventaris barang non-aset dari gudang membutuhkan pemantauan yang ketat. Selanjutnya yaitu GT CRM adalah aplikasi CRM Customer Relationship Management yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan pelanggan, mitra bisnis, dan prospek perusahaan. Dan yang terakhir ada GT Dashboard, di mana aplikasi ini dapat menampilkan semua data yang dibutuhkan tanpa harus mengakses setiap aplikasi yang ada di GTRP Software Indonesia. Adapun implementasi yang cocok untuk software GTRP ini dan cocok diterapkan adalah 3 implementasi software ERP, yaitu On-Premise ERP merupakan sistem implementasi software ERP yang paling umum dan merupakan jenis implementasi yang sering digunakan oleh perusahaan berskala besar, karena implementasi on-premise ini mengharuskan perusahaan untuk memilih perangkat keras seperti server, sehingga untuk mengimplementasikannya perusahaan membutuhkan pemeliharaan yang lebih terkendali dan pengeluaran biaya yang lebih banyak. Yang kedua ada Cloud ERP, di mana implementasi software ERP ini berbasis cloud, sedang mengalami kepopuleran di kalangan bisnis berukuran kecil dan menengah, karena jenis implementasi ini dapat menyimpan data perusahaan di sistem cloud yang merupakan tempat penyimpanan pusat teraman, sehingga untuk mengimplementasikannya perusahaan membutuhkan pengeluaran biaya, waktu, dan tenaga lebih sedikit dibandingkan dengan implementasi software ERP internasional. Yang terakhir ada Hybrid ERP, di mana implementasi Hybrid ERP ini dapat dijalankan oleh perusahaan dengan menggunakan server dan juga bisa menyimpan sebagai data perusahaan di sistem cloud yang membuat jenis implementasi ini populer bagi perusahaan yang berskala kecil sampai besar. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.